Mantan Kepala Staf Umum TNI Jamari Caniago ditunjuk Presiden Prabowo Subianto menjadi Menko Polhukam RI yang baru. Selain itu, Presiden menunjuk Erick Thohir menempati posisi Menpora. Persiapan penandatanganan. Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah pejabat menteri dan wakil menteri serta kepala kantor kepresidenan tanpa didampingi Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka. Kepada yang terhormat Presiden Republik Letnan Jenderal TNI Purnawirawan Jamari Caniago menjadi Menko Polhukam menggantikan Budi Gunawan. Kemudian Erick Thohir dicopot dari jabatan Menteri BUMN, dilantik menjadi Menpora, Menteri Pemuda dan Olahraga menggantikan Dito Aryo Tejo. Selain itu, Presiden juga melantik sejumlah wakil menteri seperti Afriansyah Nur jadi Wakil Menteri Ketenagakerjaan menggantikan Noel Emmanuel Ebenezer. Selain Afriansyah Nur juga ada Farida Fariha menjadi Wakil Menteri Koperasi. Rohmat Marzuki dilantik menjadi Wakil Menteri Kehutanan. Presiden Prabowo juga melantik Letjen Polisi Ahmad Doviri menjadi Staf Sus Presiden, bidang keamanan, ketertiban, dan reformasi kepolisian. Kemudian Muhammad Kodari menjadi Kepala Kantor Staf Presiden. Kemudian Angga Raka Prabowo untuk jabatan keduanya menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan. Dan berikut kami hadirkan daftar 11 menteri dan pejabat tinggi negara yang dilantik hari ini, pemirsa. Seperti yang kami sampaikan tadi sebelumnya, pemirsa, Menko Polhukam, Letjen Purnawirawan Jamari Caniago. Kemudian Menpora, ada Erick Thohir. Wakil Menteri Ketenagakerjaan ada Afriansyah Nur, Wakil Menteri Kehutanan Rohmat Marzuki, dan Wakil Menteri Koperasi Farida Farihah. Berikutnya Angga Raka Prabowo, Wamenkomdigi juga menjadi Kepala Badan Komunikasi Pemerintahan, kemudian Kepala Staf Kepresidenan ada M. Kodari dan Penasihat Khusus Bidang Presiden Bidang Keamanan Ketertiban Masyarakat Ahmad Doviri. Berikutnya Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Sudaryati Deyang, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Soni Sanjaya, dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah Sarah Sadika. Jamari Caniago, Menko Polhukam. Beliau adalah Kepala Staf Umum atau Kasum TNI tahun 2000-2004. Pernah juga menjabat Pangkostrat tahun 98 hingga 99. Gunakan sisa umur untuk kepentingan bangsa dan negara. Pak, melihat kemarin... Berapa umur saya, siapa yang tahu? 77 tahun. Ya, sebentar lagi. 77 tahun. Gunakan sisa umur itu untuk tetap mengabdi kepada bangsa dan negara. Nggak ada istilah-istilahan. Tantangan terbesar yang sekarang apa, Pak? Kenapa? Kemarin Kenapa? pesan-pesannya dan lain sebagainya mungkin, Pak. Pesannya itu tadi. Ayo kita sama-sama baiki, walaupun saya tahu kita sudah berusia sekian. Sisa umur itu kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk kepentingan bangsa dan negara. Itu yang disampaikan kepada saya. Pak, tapi melihat beberapa kali ada kerusuhan gitu, Bapak melihat ini seperti apa, Pak, agar tetap aman? Ya itu nantilah, saya kan belum ke kantor. Tapi ada tantangan nggak sih, Pak, melihat kondisi yang sekarang, Pak, yang harus jadi prioritas, Pak, sekarang? Makanya saya kan belum ke kantor. Dan di kantor saya kan dapat laporan. Baru saya nanti Dengan Pak Syafri, Pak? dengan Pak Syafri itu kooperasi dengan Pak Syafri ya komunikasi sebagai kawan banyak. Kalau sebagai penanganan pasca demo ricu itu jadi concern juga di Pak. Kenapa? Penanganan pasca demo ricu kemarin itu juga jadi concern untuk Bapak atau penugasan dari Pak. Sementara beliau mengatakan seperti itu, nanti tinggal saya menjabarkannya setelah saya mendapatkan informasi yang lengkap dari kantor Menko Polhukam. Koordinasi polisi. Berarti ini langsung sertijab ya, Pak? Saya nanti ke sana. Hari ini ya, Pak? Iya, langsung sana. Bukan sertijab lah, beliau kan ad interim ya. Jadi ya, tadi udah bicara dengan... Selain Menko Polhukam, pemirsa, ada Erick Thohir. Beliau menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga, jabatan sebelumnya Menteri BUMN 2019 hingga sekarang. Namun sekarang menjadi Menpora ya. Dan beliau juga masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI 2023 hingga sekarang, pemirsa. Saya cuma ditelepon Setkap,
untuk hadir hari ini seperti itu. Pak, menjabat sebagai Menpora sama PSSI ini sebenarnya gimana sih Pak? Nanti kan itu ada prosesnya di FIFA. Ya, FIFA sebagai badan olahraga tertinggi di dunia, nanti mereka yang akan menentukan. Tapi akan mundur dari PSSI Pak? Tidak ada ikut campur pemerintah. Kenapa? Tidak ada aturan untuk tidak Ya ada itu ikut campur dari pemerintah. FIFA yang atur nanti semuanya. Tapi akan mundur dari ketum PSSI Pak? FIFA saya nggak tahu, nanti biar FIFA yang bersurat. Tapi kalau dari Pak Eriknya sendiri ada etikat untuk mundur dari... Semua aturan dari FIFA. Pak Erik, untuk kelanjutan Kementerian BUMN gimana Pak setelah ini Pak? Kalau BUMN sendiri sudah pastikan nanti ada PLT-nya, nanti tunggu keputusan Presiden Pak Mensesnek nanti. Di Gitu. bawah Danantara apa gimana Pak? Saya nggak tahu nanti. Tapi Kementerian BUMN masih ada di Bapak Saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Dilebur Pak ya? Saya nggak tahu. Dilebur ke Danantara Pak? Saya tidak tahu. Pak, sebagai Menpora fokusnya gimana Pak? Ada SEA Games sama MotoGP terdekat. Ya, jadi nomor satu yang pasti saya mendapat penugasan oleh Bapak Presiden. Ya, tentu saya sebagai profesional dan tentu sebagai pembantu Presiden saya tegak lurus. Di mana ini kadang-kadang orang lupa antara olahraga dan pemuda, padahal Menteri Pemuda dan Olahraga. Artinya kalau kita bicara pemuda itu ada 131 juta pemuda yang ke depan ini merupakan basis dari bangsa kita itu sendiri. Artinya pemuda ini ke depan harus kita bangun ya secara kapabilitas untuk bisa bersaing secara global ya, dan cinta tanah air, dan harus menjadi bagian untuk membangun bangsa kita ke depan. Itu yang pemuda. Untuk olahraga sendiri tentu nomor satu, olahraga harus menjadi alat pemersatu bangsa. Olahraga adalah duta bangsa di dunia. Artinya kita harus menaikkan marwah dan martabat kita dan kedikdayaan kita sebagai bangsa. Dan juga olahraga ke depan harus kita dorong banyaknya kompetisi di daerah dan pusat sebagai apa? Juga pertumbuhan ekonomi dan pembukaan lapangan pekerjaan. Karena tadi ini basis yang penting, kenapa yang namanya manusia itu perlu apa? Tidak hanya badan, juga pikiran yang sehat untuk membangun itu. Itu kira-kira tugasnya. Selanjutnya pemirsa, Wamenaker, Wakil Menteri Ketenagakerjaan, ada Afriansyah Nur. Afriansyah Nur ini juga masih menjabat sebagai Wakil Menteri sebelumnya ya. Maksud kami Afriansyah Nur ini sekarang menjadi Wamenaker Kabinet Indonesia Maju. Dia menjadi Sekjen Partai Bulan Bintang tahun 2019-2024 dan sekarang menjadi Wamenaker pemirsa. Wakil Menteri Kehutanan ada Rohmat Marzuki, jabatan sebelumnya Bendahara DPD Gerindra Jawa Tengah dan Ketua Fraksi Gerindra DPRD Jawa Tengah. Ada juga Wakil Menteri Koperasi, Wamenkop, Farida Fariha. Beliau adalah Sekretaris DPP PKB, Ketua DPP KNPI 2018-2021 dan Ketua Umum Ketua Umum PPIP PNU 2012 hingga 2025 pemirsa. Nah ini pemirsa yang kami maksud tadi sebelumnya, Angga Raka Prabowo yang hingga sekarang masih menjabat sebagai Wamenkomdigi 2024 hingga sekarang. Dan beliau menjadi Kepala Kantor Komunikasi Presiden. Angga Raka Prabowo juga sempat menjadi Komisaris Utama PT Telkom Indonesia 2025 hingga sekarang. Saya dilantik sebagai Badan Komunikasi Pemerintah di penambahan penugasan dari Bapak Presiden di bidang komunikasi. Ini bukan badan baru, tapi ini transformasi dari PCO. Kita diminta perkuat fungsi koordinasi, fungsi eksekusi, komunikasi di pemerintah antar KL. Dan ini juga inline dengan posisi saya di Wamenkomdigi. Jadi ini kita perkuat komunikasi agar semua program-program Bapak Presiden tersampaikan, program pemerintah tersampaikan dengan baik kepada publik, dan kita juga sebagai jembatan gitu. Suara-suara publik yang ada di media kita juga bisa mendengarkan, dan yang terpenting adalah bagaimana semua yang menjadi kebijakan atau yang menjadi arahan Bapak Presiden, program-program unggulan beliau itu bisa dikoordinasikan, diselaraskan, disinkronisasikan di antara kementerian lembaga juga bersama dengan teman-teman media.